Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala semakin mendekati dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang mudah-mudahan akan terus menghadirkan kebaikan untuk kita semua. Ya. Bulan yang mudah-mudahan kita senantiasa bahagia untuk menyambutnya. Semakin mendekati itu semakin ada semangat ya. Ada kerinduan, rasa kangen untuk berinteraksi dengan bulan suci Ramadan. Bukan karena keuntungan materi ya, bisa jadi karena kita punya rencana buat bisnis di Ramadan yang menguntungkan, bukan karena itu. Bukan karena bisa jadi waktu libur untuk pegawai yang nanti di akhir ada cuti. Bukan karena semata-mata akan bertemu dengan Lebaran, hari raya pulang kampungnya. Tapi kebahagiaan orang beriman adalah kebahagiaan yang hakiki. Karena tidak ada bulan lain selain Ramadan, tidak ada waktu-waktu lain yang spesial selain waktu Ramadan yang betul-betul akan menghadirkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Saya tulis ya. Nanti kita hubungkan dengan beberapa ayat yang kita baca dalam surah Al-Isra ya. Isra ya, Al-Isra ya. Gitu nanti. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Di Ramadan dikenal dengan syahrun mubarakun. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa maksud dengan keberkahan? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Maka kalau datangnya Ramadan tidak menambah kebaikan bagi kita, kita termasuk orang yang gagal di Ramadan. Kebaikannya itu bukan yang ada di Ramadan saja, tapi kebaikan itu terus bertahan. Karena yang diinginkan itu adalah istiqomah pasca Ramadan. Sehingga dari sekarang, kira-kira amal kebaikan apa yang ingin kita biasakan, kita latih, kita mulazamah di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan itu ya, kebaikan itu dirangkum dengan kalimat kata takwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang pada dirinya terhimpun segala macam kebaikan, bukan cuma kebaikan di akhirat ya, tapi juga kebaikan yang sifatnya dunia. Kadang-kadang kita kalau bicara tentang takwa, bicara tentang agama, bicara tentang Islam, seakan-akan perspektifnya berpikirnya nanti di akhirat aja gitu. Seakan-akan kita tidak termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Rasulullah SAW melamar Siti Khadijah tuh, salah satu riwayat yang saya baca itu membawa 20 ekor unta terbaik. Usia 25, dengan kemandiriannya sejak usia 9 tahun, Allah tarbiyah, Allah bina, Allah ajar. Dengan wafatnya bapaknya, ibunya, kakeknya, kemudian bersama pamannya, sampai melakukan yang namanya usaha dagang. Amanah dengan dagangnya, profesional dengan kerjanya, ihsan dalam beramal, ya, nggak setengah-setengah. Ketika melamar Siti Khadijah dengan 20 ekor unta. Ya, unta terbaik. Unta terbaik saat itu kan unta merah. Taruhlah unta standar. Kalau harga sapi lah, sapi sekarang berapa? Sekitar 25 misalnya. Atau 30 lah yang agak enak dilihatnya. 30 kali 20 udah berapa? 600 juta berarti. Itu bahasa kita gitu. Ya, kita dibawain cincin 5 gram aja bisa keliang-keliangan gitu kan. Ya kan? Artinya masih muda gitu kan, anak yatim.
Artinya secara duniawi kalau Rasulullah pengen itu sukses bisa. Tapi dia pilihannya memang tidak diwariskan untuk anak-anaknya, tidak mewariskan harta, yang diwariskan adalah ilmu, akhlak, iman. Ahlan wa sahlan. Tafassahu fil majalis. Nah, tafassahu itu berlapang-lapang di majelis. Monggo silakan. Adik bisa pindah ke sebelah sini. Oh, atau ibu boleh di pojok ya. Nah, di Ramadan itu kita ingin membentuk orang yang bertakwa dengan kalimat la'allakum tattaqun, surat 2 ayat 183. Nah, sifat orang-orang bertakwa silahkan kita lihat dalam diri kita mana sih yang belum kita mencerminkan orang-orang beriman atau orang-orang bertakwa. Secara jujur saya pribadi misalnya. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Dan Ramadan itu menjadi triggernya, menjadi tempat kita melakukan penguatan itu. Sifat-sifat baik. Makanya ketika bicara tentang Ramadan sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan, maka apa kebaikan yang akan kita ambil di sana? Diawali untuk diri sendiri, kemudian untuk keluarga, baru untuk orang lain gitu. Jangan sampai kebaikan, saya sering mengingatkan, jangan sampai kebaikan-kebaikan kita diapresiasi sama orang-orang di luar. Ya, tapi sementara anak kita, istri kita, suami kita itu nggak merasa itu ada pada diri kita, naudzubillah. Ya. Jadi sinar kita buat orang lain, tapi tidak buat di dalam diri keluarga kita. Karena marotibul amal, urutan dalam kita beramal tuh, ya. Kalau bahasa Arabnya marotibul amal, ya. Pekerjaan kita, amal baik kita secara tertib diawali dengan diri sendiri. Maka berbicara tentang ketakwaan terhadap diri sendiri, misalnya apa sih yang kita lakukan secara personal masih ya merugikan diri kita sendiri. Ya, misalnya kita berpikir, oh iya, saya tuh di luar Ramadan tuh kalau sholat tuh kayaknya masih berat banget ya. Subuh itu langganan kesiangan. Ya. Kalau kepagian tuh jarang ya, hampir nggak ada ya. Kesiangan mulu. Ya. Kalau musola nggak adzan, bisa jadi kita nggak bangun, bisa jadi gitu. Karena ngandelin suara adzan. Gitu. Nah di Ramadan kan nggak kayak gitu kita. Ya, bahkan kita akan protes abis tuh kepada muazin kalau belum azan di saat waktunya. Apalagi maghrib gitu kan. Iya dong, pasti kita kesel kan. Ini TV udah azan nih, seolah belum azan. Pak Ihsan kemana sih? Gitu kan. Udah gerutuan ya. Padahal dia juga pengen buka dulu kan, seteguk gitu kan, baru azan gitu kan. Nuansa itu kan nuansa kebaikan tuh. Kita bangun lebih pagi, ya, bahkan ketika azan, kita menjadi orang-orang yang udah siap. Dan itu orang bertakwa emang begitu. Intiroris sholah qabla sholah. Ba'da sholat. Jadi menunggu sholat setelah sholat minggu lagi sholat lagi gitu. Artinya sholat itu ketika azan tuh enggak gerutuan. Udah azan lagi aja gitu kan. Tapi justru diharapin. Ini belum azan nih. Ya, padahal jam sekian. Artinya memang kebaikan untuk dirinya berkaitan dengan as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ini menjadi kebiasaan di Ramadan. Dan itu kebaikan, keberkahan yang kita dapatkan. Bisa nggak itu kita jadikan habit, ya? Kita jadikan budaya diri kita. Ya gimana kita pengen ngajak keluarga kita bisa on time sholat, kalau kita sendiri kan enggak. Makanya wajar kalau misalnya anak-anak kita sering kesiangan bangun subuh. Orang kitanya juga bangunnya mepet-mepet banget. Gitu. Sehingga memang perlu selalu diperhatikan. Maka awalnya itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri misalnya berkaitan dengan masalah waktu kita yang masih kita gunakan untuk hal-hal yang bukan cuma tidak bermanfaat, bahkan merugikan diri kita. Bahasa orang beriman itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak berguna.
Termasuk waktu luang yang kata Rasulullah SAW yang banyak sering dilalaikan oleh manusia itu maghbunun katsirun minan nas, ada nikmatan, ada dua kenikmatan. Yang pertama as-sihah wal faragh. Nah, nikmat sehat kita makan semaunya, nikmat faragh kadang-kadang kita mager tuh nggak mau ngapa-ngapain. Ya. Saya bukan benci ya yang namanya orang tuh hobi mancing. Saya nggak benci. Tapi ketika kerjaan di rumah masih banyak gitu, mancing ada nggak 5 menit, 10 menit, sejam gitu kan? Paling cepat berapa? Setengah hari. Sementara cucian masih numpuk. Ya mohon maaf gitu kan. Ya, kamar mandi belum dikosrek gitu kan. Halaman masih belum rapi. Seakan-akan kita kelebihan waktu gitu kan. Habis hobi, bener hobi. Tapi kira-kira mengambil hak orang lain atau enggak gitu. Dan itu hobi yang nggak bakal bikin maju. Nyebur kalau maju masalahnya. Depannya empang. Iya, jangan kaki. Latih kesabaran gitu kan. Kalau dicari nilai positif, ada positifnya. Cuman bicaranya prioritas atau tidak gitu loh. Ya, prioritas atau enggak. Ya. Mungkin kalau pensiunan yang udah mohon maaf ya, tabungannya masih banyak gitu, walaupun hidupnya mantep banget ya makan tabungan gitu kan. Ya kan? Kemudian biasa kerja full time, kemudian enggak, akhirnya dia ya kerjanya sama, udah selesai, akhirnya dia ya mancing gitu kan. Mungkin ya masih muskilah, nggak terlalu bermasalah. Tapi untuk kita yang anak masih pada kecil-kecil, bahkan ngintilin, lu mau ikutan aja, sana mama lu gitu kan. Padahal saat itu anak kita membutuhkan kedekatan itu. Nanti di saat ada waktunya, anak kita nggak bakal ngintilin kita lagi, kita aja juga nggak bakal mau. Enggak, udah sana gitu kan. Saya kemarin kan ke Jatinangor nengok anak saya yang kuliah di Unpad tuh. Kata anak-anak di rumah, udah sana bisa mau Umi sekali-kali berduaan ngapa gitu. Jangan ngajak anak-anak wis. Ya, pertama kali saya suami istri itu jalan berdua sampai nginep gitu. Ya, karena nengok ya. Walaupun berangkat sore jam 7 langsung balik lagi karena ada khutbah Jumat kan. Tapi nengok doang. Tapi saya bilang, ya masa itu udah lewat, masa diikutin sama anak-anak. Cuma sementara masa itu kita lagi hobi sesuatu yang text time-nya itu ngambil waktunya panjang. Goes tuh bagus, nggak ada yang bilang nggak bagus. Ya kan? Ketawa dia. Nih nggak ada pesanan nih, nggak ada ya. Tapi kalau misalnya tadi ya, waktu kita masih anak, masih segala macam, maksud saya kayak gitu. Kan sebaiknya kan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Silakan untuk memberikan hak kepada yang masing-masingnya kayak gitu. Ya. Ada yang hobi modif kendaraan. Cicilan belum lunas. Uang sekolah nunggak. Bentar-bentar beli lagi barang apaan. Ininya Pak, spakbornya dimodif gitu kan. Knalpotnya dimodif, semuanya dimodif. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang harga aslinya ya sama perangkat modifnya mahalan itunya gitu kan. Saya bilang Masya Allah gitu kan. Ada artis tuh kan, dia seneng mancing. Saya ikutin itunya, YouTube-nya. Karena saya juga tertarik, dia bagus juga itu beberapa hal. Terakhir dia jual motornya gitu kan. Seharga sekian, kan buat modal gitu kan. Iyalah. Cuma ternyata dia punya joran harga kitanya 60 juta. Betul ya? Bilang, ya Allah, nggak dijual. Enggak, sayang gitu kan. Ya. Bilang, waduh, ini nggak imbang. Ya. Satu sisi butuh, tapi di sisi lain ada yang seperti itu. Ya. Tapi sekarang kita udah nggak takjub lah dengan yang tampil-tampil apa istilahnya, flexing ya. Flexing itu tampilannya pamer. Kenapa? Tenang ya, orang pajak udah siap-siap ngeliatin gitu. Ketika pamer, jangan lupa pajak lu gitu. Saya kasus itu ketika yang kemarin Crazy Rich tuh, anak-anak muda yang kayak mendadak gitu kan. Tampil dengan mobil-mobil sport.
Ya, saya baca di media sih. Itu kalau ada mereka tampil sport, itu langsung dari Ditjen Pajak, dari petugas pajak, itu langsung tuh ngasih notif ke dia. Ya. Berupa ya apa ya, sakratis kayak gitu gitu. Maksudnya gini, jangan lupa pajaknya gitu. Jadi di sosial medianya ngasih komen gitu. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai-nilai ketakwaan pada diri kita. Ya, termasuk tadi ya suka pamer kadang-kadang. Orang bertakwa itu memang unik dia. Dia mampu tapi tidak kelihatan kemampuannya. Ya. Dia berlindung di kalimat tawadu. Tawadu itu rendah hati. Nggak suka pamer. Tapi ketika dilihat dari infak sodakonya bisa dahsyat. Bisa orang tuh terkesima. Ya. Saya pernah cerita waktu itu saya jadi pengurus masjid. Saya bendahara masjid waktu kuliah ya. Bendahara masjid. Kalau kita habis sholat Jumat tuh kan ngitung ya. Nah, kalau 4 orang tuh biasanya rebutan. Gue yang warna merah ya ngitungnya ya gitu. Kenapa? Bersih ya. Yang nggak mau tuh yang 2000-an. Kucel paling banyak gitu kan. Kucel gitu kan. Tapi ada yang kita kena prank lah. Jadi ada orang kalau infak tuh 2000 luarnya, dalamnya 100.000. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa tuh orang yang infak. Jadi kalau infaknya itu kalau kita ya 2000, 100.000 dalamnya gitu. Itu nggak sekali, ternyata rutin. Saya bilang Masya Allah ini orang nih. Saya belajar tuh dari situ. Saya bilang kan indah ya kalau kita dianggap nggak mampu, tapi ketika kita diajak ngobrol, ternyata dalam ilmunya gitu. Itulah yang disebut ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Makin lama ngaji, makin ngantuk. Bukan ya, bukan. Bukan. Kalau itu khusus buat khutbah Jumat. Masuk materi ya. Iya ilmu padi kan? Ya. Masuk materi, ngantuk. Merunduk dia. Habis sholat, gimana ceramahnya? Wah pokoknya cakep, iman dan takwa. Isinya tentang apa dia bingung. Ya kan? Ini dari diri sendiri. Coba aja secara jujur kita hitung ya, apa sih dari diri saya itu yang belum pas, yang belum baik. Ya. Kalau kita nggak nemukan karena kita masih ego, boleh tanya orang dekat kita. Istri tanya ke suami, suami tanya istri. Syukur-syukur punya target. Ya, Ramadan ini saya pengen memperbaiki dari sisi ini. Nah, sifat orang bertakwa itu banyak dalam Al-Quran. Ini sering ya saya ingatkan, bahkan bisa jadi 2 pekan yang lalu udah saya ingatkan. Tapi ini ingin karena mendekati, yuk kita capai lagi. Dalam Al-Quran misalnya, ya berkaitan diri orang bertakwa itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu surat Ali Imran ayat 134, orang yang gemar berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bahasa Qur'annya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yunfiqun. Ini fi'lil mudhari. Fi'lil mudhari itu present continuous tense. Yang senantiasa berinfak walaupun dalam keadaan lapang ataupun sempit. Maksudnya apa? Dia punya kebiasaan memberi. Walaupun nggak banyak, dia kadang-kadang gini, saya bantu ya, tapi saya nggak banyak ngasihnya. Gitu. Ada kan kayak gitu. Nggak ada masalah. Karena ciri orang bertakwa bukan dilihat dari banyak sedikitnya, tapi kemauan untuk memberinya. Ya. Saya nggak bisa ngasih ini, saya cuma ngasih aku aja ya 1 karton, monggo silahkan, nggak ada masalah. Itu batas. Saya buka puasa, ya, orang kan, saya ngasih Holland Bakery ya, gitu kan. Saya ngasih ini ya, karena kita memang lagi terbatas. Saya ngasihnya air mineral ya, yang gelas 1 dus 19.000, 20.000 ya, paling mahal paling yang Aqua atau Amidis gitu kan, di atas sekian, gak ada masalah, tapi muskil. Bahkan orang yang bertakwa itu adalah
Orang-orang yang iri. Ketika ada orang berbuat kebaikan, dia nggak bisa. Ada perasaan, ya Allah pengen kayak gitu. Kok saya belum mampu, ya Allah berikan aku kemampuan. Kalau rasa iri aja nggak ada, ini kita tanamin besok. Walaupun seharusnya sekarang. Tapi kan di Ramadan kan banyak tuh orang melakukan kebaikan. Lihat, jangan ketika ada orang melakukan kebaikan, kita just, dasar pamer lu. Gitu. Dasar lihat. Karena kita nggak mampu, jangan. Itu disebut ya syirik tanda tak mampu. Ya, ngelihat orang baik nggak, udah janganlah. Bersihkan hati ini. Dengan apa? Berhusnuzon. Walaupun terang-terangan dia niatnya ria, udah. Husnuzon mudah-mudahan. Kecuali memang sudah terbukti. Ya, secara meyakinkan. Hukumnya sudah inkrah. Itu hukum tetap. Ya, emang benar dia itu keputusannya begitu. Tapi kan kita nggak tahu hati orang seperti apa. Ya. Sehingga penting bagi kita nih mengevaluasi. Kira-kira apa nih yang harus kita perbaiki. Oh iya, saya masih medit nih masalah infak. Ya, kayaknya hati berat banget gitu. Ya udah saya belajar. Baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi nggak ada masalah. Karena dalam Al-Quran alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik malam ataupun siang ataupun malam, baik sirron sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Gak ada masalah. Kalau bisa disembunyikan, sembunyikan gak ada masalah. Tapi kalau harus terang-terangan bukan berarti dia ria, enggak. Karena ayat Al-Quran mengatakan itu, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah. Baik dia sirri, sembunyi-sembunyi atau terang-terang gak ada masalah. Lisa'ili wal mahrum terhadap orang yang minta atau yang nggak minta nggak ada masalah. Lu terpaksa ya, kenapa? Infak lu habis diminta nggak ada masalah. Yang penting hati. Karena infak itu baik alladzina yang sirron wa alaniyah tadi ya. Lisa'ili wal mahrum dia tahu ada harta orang dalam dirinya yang harus dia keluarkan. Lisa'il bagi orang yang minta ataupun orang-orang yang nggak minta. Ya. Kalau ini kita latih di Ramadan ini dahsyat. Ya. Sehingga di luar Ramadan kita udah terbiasa. Ya, semangatnya semangat memberi. Kebalikannya orang bertakwa, orang yang tidak bertakwa semangatnya minta, semangatnya nagih. Hati-hati. Itu jauh dari mental orang yang bertakwa. Mau kemana? Mau ke ini pulang kampung. Lu orang Padang ya? Iya. Jangan lupa ya keripik balado. Hati-hati. Itu cermin pengemis tuh kayak gitu. Kelihatannya biasa, memang biasa. Tapi mentalitas kita mental minta, bukan mental memberi. Apa enggak kesian orang yang pengen pergi, ternyata dia perginya kenapa? Karena keluarganya ada yang sakit. Dia nggak mau cerita sama kita. Taunya dia pergi ke sana. Enak banget. Jangan lupa ya, keripik balado. Yeah. Yang Christine Hakim tuh. Gitu kan. Sebut merek lagi. Repot. Coba yang orang Padang betul ya ada ya. Nah, iya, iya Bu, ada ya Christine Hakim ya Bu ya. Tempatnya gede gitu kan. Kalau semangat memberi itu enak sebenarnya. Karena apa? Dia yakin kalau dia memberi, in ahsantum ahsantum, Allah memberikan lebih banyak lagi buat dia. Bahkan orang bertakwa itu orang yang iffah. Apa iffah? Pandai menjaga diri. Iffah. Dia nggak mampu, tapi dia nggak menampilkan ketidakmampuannya di hadapan orang lain. Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Orang menyangka dia orang kaya karena dia itu menjaga kehormatan dirinya, nggak minta-minta kepada orang lain. Kita buka ya. Surat ada sebelah kiri paling bawah dia. Surat Al-Baqarah. Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Bentar. Bukan juz 1, dia di juz 2 ya. Juz 2 akhir.
Ayatnya 274. 273, 273. 273. Boleh dibaca artinya? 273, 274 deh ya. Ayatnya tadi yang 274-nya saya baca ya. Siapa yang baca terjemahnya silakan. Bang Budi. Oh iya. Sebentar, silakan ya. Silakan. Iya. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Iya, mereka mujahid di jalan Allah. Ya, bentuk sebentar. Yang nilai ketakwaannya kita paham lah, orang-orang yang berjihad. Lanjut. Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Iya, Masya Allah tuh. Jadi dia berjihad, ya, optimal dalam agamanya. Dia nggak bisa berusaha sebagaimana orang-orang, sehingga kekayaannya juga terbatas. Ya. Tapi dia nggak minta orang. Yas'al, ta'rif, lanjut Pak, berikutnya. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa pada orang lain. Terus? Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Iya, lanjut berikutnya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya, Insya Allah. Tahu? Al-Baqarah yang tadi. Ya. Jadi itu ya gambaran Al-Quran. Ya. Jadi ada orang-orang itu yang punya iffah dia, punya semangat untuk menjaga kehormatan dirinya. La yas'aluna an-nasa ilhaf. Dia nggak minta-minta sama orang. Yang begini nih dahsyat. Doa-doanya juga Masya Allah. Nah kadang-kadang kan kita kan lihat ya, kalau zakat pembagian atau kurban itu banyak orang sampai minta-minta kayak gitu. Kalau nilai ketakwaan ada pada dirinya, maka nggak mungkin bakal minta. Malu, ya Allah saya malu. Dengan rasa malu itulah, maka dia akan menjaga dirinya dan orang akan hormat sama dia. Ya. Tapi kalau dia udah mulai minta-minta, orang juga jadi nggak hormat sama lu. Dari tadi minta-minta gitu kan. Apalagi dia jadi pengumpul hewan kurban, daging kurban tuh ada gitu. Karena rumahnya itu alhamdulillah beririsan berbagai masjid. Kan ada kan? Sana dekat, sini dekat, sini dekat, sini dekat gitu kan. Udah tuh. Udah sana dapat, sini dapat, sini dapat. Kalau orang yang nilai ketakwaannya ada, dia langsung mikir, ini buat apaan kok banyak-banyak. Langsung distribusi ke yang lain. Gitu kan. Tapi ada juga tuh sampai, mohon maaf ya. Korbannya enggak, ngambilin hewan korban di masjid, di musola. Ya. Ini torpedonya buat gua ya. Gitu. Hati-hati. Niatnya ikhlas, jangan niat dari rumah udah bawa golok gitu kan. Ya. Kirain bantuin motongin. Enggak tahu motongin buat sendiri. Dan ini bukan cuma 1-2 masjid, hampir fenomena kayak gitu. Makanya semangat di Indonesia itu menetaskan kemiskinan jadinya. Jadi miskin tuh netes terus, bukan mengentaskan kemiskinan. Habis enggak. Kenapa? Karena mentalitasnya mental begitu. Orang bertakwa itu ikhtiarnya jalan, optimal, mengharap sama Allahnya, insya Allah. Ya. Walaupun dia nggak punya, tapi dia nggak punya rasa iri sama orang lain. Bersyukur. Ya. Karena dia tahu, dia dapat tuh karena usahanya pasti beda sama kita. Nggak seuzon sama orang. Ini orang punya rajin kali ya. Jangan tiap hari jagain lilin di rumahnya nih, gitu kan, ngepet. Ke rumah keluar nggak pernah, di rumah terus, gitu kan. Tapi duitnya nggak habis-habis, liburan mulu, ya healing hampir tiap minggu, kesono kemari, gitu kan. Nggak taunya ahli IT internasional, ada yang kayak gitu, di rumah aja. Saya banyak yang anak-anak muda kayak gitu tuh. Ya. Ada di kompleks saya tuh YouTuber.
ya kan? Yang sekali ini viewersnya sekian, dapat endorse banyak ya. Kerjanya mah di rumah doang. Ini ya kan bikin konten gitu. Ada yang ahli IT, ya orang kerja aja wawancaranya online dari dulu belum ada. Sekarang kan karena COVID, alhamdulillah, qadarullah ya. Bukan karena COVID-nya, maksudnya hikmah dari COVID itu orang bisa bicara online. Dari dulu dia udah online. Ya. Kerjanya perusahaan Inggris. Wawancara di Indonesia aja, nggak perlu pakai tiket ke sana. Wawancara. Ini sifat pribadi kita. Makanya di Ramadan, Syahrul Mubarakun, bulan yang penuh berkah, kira-kira apa nih kebaikan yang bisa nepak, kalau orang Betawi nepak. Nular ke kita dari keberkahan Ramadan. Ya. Maka kalau nggak ada kebaikan itu, berarti kita termasuk orang-orang yang rugi. Itu baru terhadap diri sendiri. Ya. Terhadap orang lain, terhadap keluarga. Ya. Ini yang kedua, keluarga. Sama di dalam surat Al-Baqarah Ali Imran tadi ayat 134, setelah yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang kedua wal kaziminal ghaidha. Mereka yang mampu menahan amarahnya. Dan fungsi puasa itu kan al-imsaku, menahan diri. Orang bertakwa itu orang yang mampu menahan amarahnya. Dia bisa marah tapi nggak diluapkan secara spontan. Ditahan, disabarin. Karena makna puasa itu adalah as-shaum nisfus sabri. Ya. Puasa itu as-shaumu nisful iman wal ya as-shaum nisfus sabri wa sabru nisful iman. Ya. Puasa itu sebagian dari kesabaran, kesabaran itu sebagian dari keimanan. Nah, orang puasa itu berarti dia kaziminal. Coba kita terhadap anak, terhadap istri. Saya itu evaluasi. Saya dulu agak temperamental, masih agak muda memang kan. Sekarang udah mulai agak tua gitu kan. Sekarang udah mulai banyak nafas dulu sebelum mengungkapkan tuh nafas dulu. Akhirnya nggak jadi. Iya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya ya Allah, itu terasa. Walaupun nggak main fisik, saya dari dulu komitmen saya nggak mau main fisik. Ya. Tapi kadang-kadang apa ya? Luapan-luapan kalimat tuh ketahuan agak ketus atau apa. Saya pernah evaluasi sama anak-anak saya. Abi tuh kalau udah marah gini, oh ya makasih diingetin. Ya, karena sering ngobrol, masukan. Ya. Apa sih kekurangan abimu nih, ngobrol. Ya. Sama istri juga kayak gitu. Ya, masukan dong. Ya. Apalagi pengalaman Ramadan kayak gini nih ya. Ya, balik lagi. Karena kita terus ya menjadi orang yang lebih baik. Nah salah satunya itu nahan amarah. Ya, kalau udah ini, ya kata Rasulullah, la taghdab wa lakal jannah, pantes ya, jangan marah bagimu surga. Karena emang mengendalikan, dan di Ramadan kita kan dilatih. Sehingga KDRT itu mudah-mudahan itu akan terhindar dari rumah-rumah orang-orang yang bertakwa. Karena kita belajar kaziminal ghaidha. Ya. Ada jemaah bagus juga deh, Ustaz. Saya tuh kalau marah saya baca Quran, Ustaz, gitu. Saya bilang, oh bagus tuh, jarang-jarang orang kayak gitu. Walaupun baca Qurannya tetap pakai tajuk, jangan marah. Jangan, itu masalah. Baca Quran tapi marah-marah. Enggak Ustaz, bukan gitu. Saya artinya, udah kita cooling down, istri saya suruh tilawah, saya tilawah. Saya baca Quran. Ya, untuk apa? Menenangkan. Bagus. Karena Quran itu berarti kita ingat Allah, dan ingat Allah itu akan menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dia nggak pakai dalil, tapi dia udah praktek. Saya melengkapi dengan dalilnya. Bagus tuh Pak, alhamdulillah. Saya aja kadang hampir nggak bisa kayak gitu. Saya kalau agak marah sama keluarga, saya tuh ke masjid biasanya. Ya, saya kadang-kadang suka tidur di masjid. Ya, walaupun bukan berarti kalau saya lagi tidur di masjid, saya lagi marah sama keluarga, enggak gitu. Ya, apa untuk menenangkan aja, ketimbang saya diam di rumah kemudian nggak siap ya, kadang-kadang nggak siap ya untuk berargumen ya. Ya udahlah, akhirnya saya alhamdulillah karena rumah nggak jauh dari masjid, saya ke masjid aja. Dan biasanya alone, ke masjid juga nggak jadi ngobrol itu, enggak, ya udah di masjid aja. Paling sholat, setelah itu ya tidur ya, setelah itu ya banyak kontemplasi lah gitu. Ntar juga balik lagi udah bawa makanan gitu kan, oh berarti udah ini nih ya, udah tenang gitu kan ya. Tapi dulu begitu terasa ya, tapi sekarang alhamdulillah ya,
Jadi hasil evaluasi. Kenapa? Karena dari Ramadan kita belajar terus, belajar lagi. Dan pengennya gitu, setiap ketemu Ramadan kita belajar, makin ke sana, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik. Begitu juga terhadap kerabat kita. Ini urutan ini ada di Quran ya. Pertama dari orang tua, dari sendiri ya. Keluarga itu berarti maksudnya ada orang tua kita juga yang kita perhatikan. Coba deh kita terhadap orang tua juga perlu kita perhatikan. Selama bulan-bulan yang lalu gimana, di Ramadan ini ya kita ya sayang ya. Kalau orang tua kita masih hidup, berarti kan kunci surga masih ada yang bisa kita ambil melalui kedua orang tua kita. Tapi orang tua kita jauh sampai nggak pernah sholat. Ya belajar dari kisah Nabi Ibrahim aja. Alhamdulillah Ustaz, orang tua saya rajin sholatnya. Alhamdulillah berkah. Kita minta tabarruknya tuh. Keberkahan melalui kebaikan-kebaikan dengan orang tua. Ya. Jadi masih banyak peluang-peluang. Nah di Ramadan, maka Syahrul Mubarakun tuh ambil kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita mendidik anak-anak juga kayak gitu. Kadang-kadang kan kita mendidik anak-anak sesuai dengan persepsi kita. Maunya itu cara kita gitu. Makanya saya di sekolah tuh kadang-kadang gitu ya. Antara orang tua sama anak itu nggak matching. Pengaruh ke pembelajaran hasil belajar anaknya. Ya, sehingga perlu didudukkan bareng. Masya Allah. Saya ngelihat jam itu loh. Nggak, saya ngelihat jam itu dari tadi. Kok masih terang nih? Udah terang sih jam 6. Lihat jam, jam 6:30. Pas ngelihat beliau jalan tuh tadi, Bu, siapa? Iya, jangan-jangan lagi menyiapkan sesuatu nih. Gitu. Cocok. Karena tawakupan. Biasa tawakupan yang repot ibu-ibu biasanya. Iya. Makanya kalau tawakupan di rumah, kesian. Kenapa tuh, Bang? Yang punya rumah nggak ngaji. Nyiapin konsumsi. Iya. Kalau di masjid itu enak ya. Jadi ini Syahrul Mubarakun. Ini baru satu. Saya ingin sampaikan tuh sekitar 5 sebenarnya. Ya. Yang kedua, Ramadan tuh Syahrul Taubah. Bulannya taubat. Karena hampir keutamaan Ramadan itu ya diampunkan dosanya. Ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bulan taubat. Coba saya mau nanya. Ada nggak di antara kita yang nggak pernah berdosa? Coba dari tahun lalu ke tahun sekarang, banyak nggak dosa kita? Dosa yang kita lakukan lisan kita. Berapa janji kita kepada anak kita yang belum kita tunaikan? Berapa lisan kita itu yang menutupi kebohongan-kebohongan? Sebagai suami, ada nggak ya sesuatu yang kita nggak ceritakan kepada istri kita? Langsung ada. Kalau kita ceritakan pasti dia akan marah. Sebagai istri juga gitu. Ada nggak kira-kira yang masih kita sembunyikan dari suami? Ojo ngono. Giliran bapak ada, giliran ibu banyak. Makanya ada seorang bapak tuh dia beranekdot gini, Pak, aku minta uang, minta sama ibu. Nggak ada, minta lagi. Minta lagi? Nggak ada, minta lagi. Nih baru bapak, kok gitu Pak? Iya, kan kata itu, kamu berbuat baik kepada siapa? Ibumu, baru bapakmu. Gitu. Kalau minta duit juga gitu, minta sama ibu dulu katanya. Bapaknya nggak mau kalah. Ilmu ngeles. Ya kita balik lagi, kita semua punya peluang. Dan orang bertakwa adalah orang yang peluang dosanya itu akan terasa lebih besar. Dalam dirinya, dia itu akan merasa dosa kecil itu jadi besar. Itu orang bertakwa. Tapi mujrimun, orang yang memang berdosa, itu menganggap dosa besar aja itu seakan-akan gak ada apa-apanya. Orang bertakwa itu ibarat dia pakai gamis putih. Kena tinta sedikit, langsung risih dia. Ya Allah, gak enak nih. Cari itu langsung tuh. Ya kan?
baik clean atau apa, gimana biar bisa hilang. Ngelihat kerahnya gitu kan mulai agak coklat dikit nggak nyaman. Itu kalau orang ini analogi saya. Tapi kalau orang yang berdosa biasa pakai pakaian hitam. Kena sambel, kena ini, nggak kelihatan ini, gitu kan. Padahal ada nodanya, padahal ada kotornya. Bahkan bisa jadi setahun nggak dicuci-cuci, pakai jembreng gitu kan, nggak kelihatan ini, gitu kotornya. Kenapa Bu senyum-senyum? Mudah-mudahan bukan pengalaman ya. Artinya kita punya peluang itu. Nah di Ramadan, Allah siapkan waktu Ramadan membakar semua dosa-dosa kita. Makanya kata Rasulullah, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapusin dosa-dosanya, gimana kita nggak bahagia? Ya. Mata yang masih kita dosa yang masih kita lakukan dengan mata-mata kita. Dosa yang kita lakukan dengan telinga-telinga kita. Ya, kalau sekarang kan dengan media online itu, mata itu waduh. Kadang-kadang nggak sengaja. Tapi lama-lama terbiasa. Awalnya kesel, apaan sih? Lama-lama apaan sih? Gitu. Awalnya nggak mau, lama-lama nyari. Ketika itu dosa kan terus. Maka datang Ramadan. Kita banyak tobat. Karena semakin tahun semakin dekat dengan akhir hidup kita. Bu, ini saya sering ingatkan. Kita doa, dalam doa sapu jagat yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan di dunia. Kemudian wafil akhirati hasanah. Akhirat juga kita minta hasanah. Tapi ada kalimat terakhir wakina. Jaga kami adzabannar. Wakina adzabannar. Ada orang dunia dapat, akhirat dapat, tapi masih harus menyelesaikan di neraka. Karena masih ada noda, masih ada dosa. Sedikit apapun dosa akan menghantarkan kita mendapatkan azab ini, mampir untuk membersihkan itu. Ya. Karena mereka yang masuk surga itu yang udah bersih. Makanya orang-orang dulu, ya salafun saleh, kalau bicara tentang jihad, maka dia menjadi terdepan karena akan menghapuskan semua dosanya. Langsung masuk surga, tanpa hisab, tanpa hitungan, kecuali hutang. Mereka begitu semangat. Nah kita nggak dapat peluang itu, kita dapat peluang Ramadan yang menghapuskan dosa kita. Selesai Ramadan, wafat kita mudah-mudahan bersih. Makanya niatkan, ya Allah, ini momen terbaik saya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi jangan dibiarkan Ramadan berlalu begitu saja. Berat, emang berat. Karena hadiahnya surga. Kalau ada yang kipas angin pasti ringan lah. Tinggal jawab doang, dapat sepeda. Ya kan? Ringan. Karena surga pasti ada perjuangan. Ada lelah, ada sakit, ada kesel, ada marah, ada sedih. Bahkan ada darah kadang-kadang yang harus kita keluarkan untuk perjuangan. Tapi hasilnya, insya Allah. Kita pernah kaji di awal Januari kemarin tentang orang-orang yang menyesal ketika udah ada di akhirat. Jangan kita baru engeh tuh kita di akhirat. Ya laitani kuntu toroba. Coba dulu aku jadi debu aja, jadi tanah yang gak mempertanggungjawabkan amal-amalku. Ini syarut taubah. Maka kata Rasulullah SAW, rogima anfu rajulin. Alangkah meruginya orang-orang yang keluar dari Ramadan kemudian tidak terampuni dosanya. Sampai Siti Aisyah diajarkan doa khususnya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doanya untuk dihapuskan dosa. Bukan masalah dunia. Kalau dunia nggak diajarin kita minta. Tapi kadang-kadang kita lalai seakan-akan kita orang-orang yang steril dari dosa. Ya tenang, gue kan udah haji. Haji kan udah ngapusin dosa. Baru gitu aja udah dosa dia sombong. Ya kan? Ya. Tenang aja gitu. Enggak. Karena nggak pernah ada jaminan. Emang orang haji kemudian dapat sertifikat tuh bebas dari dosa. Nggak ada. Ya. Orang yang sertifikat halal aja belum tentu ada kehalalannya, kadang-kadang bisa cari apa? Ya cuman logo doang. Ya. Ada kemarin kan produk ya, belum masuk MUI udah punya logo halal aja. Belum. Masih proses, baru masuk doang, belum keluar hasilnya. Walaupun hasilnya tetap halal. Alhamdulillah. Gitu.
Ini kita belum masuk surga, cuman seakan-akan kita, wah, seakan-akan masuk surga. Ya. Dulu waktu menjelang pemilu, saya senang sama Ustadz itu ya kajiannya. Tapi ada satu hal yang saya nggak kurang nyaman ya, ketika beliau itu bicara kepada paslon ya, pasangan calon pemilu dulu, mari saya bimbing untuk kita ke surga. Gitu. Saya bilang, aduh saya nggak nyaman ya, seakan-akan pasti. Yuk, bismillah, mudah-mudahan gitu kan enak ya. Jadi seakan-akan, waduh, ini kalimatnya diksinya nggak pas nih bagi saya gitu kan, bagi saya nggak pas ya. Jadi ya jangan berarti kita punya jaminan enggak. Walaupun kita pastinya ya berharap terus masuk surga ya, tapi jangan sampai kita lalai. Taubat itu bukan untuk orang berdosa sebenarnya. Taubat itu untuk orang beriman perintahnya. Suratnya surat ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Karena kadang-kadang kita sebagai orang beriman merasa orang yang steril. Ya, udah rajin sholat, rajin puasa, ya kan, Senin Kamis, ya rajin tahajud, qiyamul lail, seakan-akan kita pasti tuh masuk surga langsung aja. Hati-hati. Ya, setan itu gampang sekali menyesatkan kita. Naudzubillah. Ya. Dapat nggak ayatnya? Iya, coba terjemahnya gimana? Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Iya, bukan orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu wajib lah, harus. Ini ternyata orang yang beriman juga diminta. Lanjut, Pak. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketiga Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi orang-orang yang akan Allah sempurnakan cahayanya di akhirat, salah satunya adalah yang rajin taubat. Rasulullah SAW per hari taubatnya itu 70 kali minimal. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diingatkan, inni astagfiruh wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku beristighfar dan atubu ilaihi, bertobat kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari, sab'ina marrah, 70 kali. Kalau katakan istighfar paling 15 kali ya. Dan habis sholat, astagfirullahaladzim, 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 udah selesai. Kali 5 kali, 15 kali. Rasulullah itu sampai 70 kali. Ya. Ini menjadi contoh bagi kita. Padahal beliau ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Udah Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau kita nggak ada jaminan. Makanya datangnya Ramadan, syahrul taubat, banyakin taubat. Ya, kita minta sama Allah agar bersih. Dan ini adalah sebuah kebahagiaan. Ya. Tapi kalau masih ada nyangkut, hati-hati. Dan taubat itu tidak akan Allah terima ketika kita masih ada sangkutan sama anak Adam. Artinya kalau taubat itu berkaitan dengan orang lain, maka diselesaikan dulu. Yang hutang diselesaikan, baik dibayar atau diikhlaskan. Yang pernah punya selek, ya diselesaikan. Paling tidak kita minta maaf, walaupun dia tidak memaafkan kita, itu beda masalah. Ya kan? Kalau kita punya selisih, apalagi sama orang tua, selesai. Jangan sampai jadi ganjalan-ganjalan. Ya. Walaupun tidak ada hadisnya itu bicara tentang menjelang Ramadan maaf-maafan, nggak ada. Maaf-maafan itu setiap saat. Itulah rahasianya kenapa ketika kita bertemu jabat tangan, maka akan menggugurkan dosa di antara keduanya. Ya. Silaturahim. Nah, Ramadan syahrul taubat. Dan terakhir yang ketiga, Ramadan sebenarnya ada banyak ya. Ini karena kita ingin fokus, yaitu Ramadan sebagai syahrul Quran. Dan itu Allah ingatkan surat kedua 185. Jadi hari ini kita tawakuf baca Quran, tapi besok kita punya target masing-masing. Saya pernah ingatkan beberapa waktu yang lalu, target masing-masing aja. Dan sebaik-baik targetnya itu adalah target pribadi. Ya, kalau di masjid ya musola silahkan. Tapi target pribadi untuk apa? Tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala
Agar apa? Lisan-lisan kita, pikiran kita, hati kita terus mendapatkan cahaya Al-Quran. Terangi rumah kita dengan tilawah Al-Quran, insya Allah akan menghadirkan malaikat sebanyak-banyaknya. Dan Allah janjikan as-sakinah, ketenangan dan rahmat Allah akan hadir di rumah-rumah kita. Dan mudah-mudahan ini insya Allah ya akan menjadikan keluarga kita yang samarah, sakinah artinya tenang, mawaddah artinya cinta, rahmah kasih sayang. Orang berinteraksi dengan Quran gitu. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan padanya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan liputi mereka dengan kasih sayang rahmat Allah. Yang punya mantu diingetin, yuk targetnya gimana nih baca Quran. Anak apalagi ya, dibuat di rumah. Walaupun satu ayat gak ada masalah, daripada nggak sama sekali. Kalau udah setiap hari, apalagi tahun lalu udah hatam, jangan sampai berkurang. Tetap ditahan kehatamannya, boleh jadi nggak meningkat, tapi kualitasnya diperbaiki. Sebagai syahrul Quran. Kalau kita berusaha seperti ini, insya Allah semangat kita ini akan menghadirkan syafaatul Quran fi yaumil qiyamah. Syafaat Quran di hari kiamat, sebagaimana Rasulullah ingatkan, ikra'ul Quran, baca Quran, fa innahu ya'ti, dia akan datang yaumal kiamat, di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi sahabat-sahabat Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini yang bisa saya sampaikan di penghujung kita di bulan Sya'ban ini, penghujung kegiatan terakhir ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kebaikan kita. Mohon maaf ya atas segala kehilapan, kesalahan. Apabila ada janji yang tidak tertepati ya, karena saya bisa jadi saya tidak hadir karena satu dan lain hal. Apabila ada kata-kata yang menyakiti, bisa jadi saya nggak sengaja, tapi ini begitu mendalam ya, melukai hati Bapak dan Ibu semua. Apabila ada akhlak yang kurang berkenan, ada kesombongan, ada hal-hal yang kurang nyaman, sekali lagi sebagai manusia biasa saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita sambut Ramadan dengan kebahagiaan, optimisme dalam diri kita untuk menjadikan bulan berkah, menghadirkan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kita dan keluarga, menjadi bulan yang kita insya Allah akan diterima taubat-taubat kita, dan kita hiasi rumah kita dengan cahaya-cahaya Al-Quran agar insya Allah kita mendapatkan syafaat Quran. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bu. Hmm. Pilih aja salah satu, mau tilawah, mau ceramah. Ya, kalau misalnya pengen di situ ya minggir di pojokan tilawah, nggak apa. Ya. Iya di pojokan, jangan di situ juga baca, apalagi suaranya keluar mengganggu enggak. Ya. Karena kan masjid kan umum, ya silakan aja. Tapi yang nggak boleh itu kalau lagi sholat berjamaah dia tilawah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya itu kan pilihan, tapi jangan saling mengganggu ya, di pojok aja di pinggiran. Iya, sama, dua-duanya sama-sama kebaikan, jangan ditabrakin ya. Kalau mau ceramah silakan, mau kan dua-duanya sebenarnya bisa ya. Gini, kalau tilawah itu bisa jadi bisa kita gantikan ya di waktu-waktu yang lain, kan nggak tiap hari juga ceramah misalnya. Apalagi kalau udah tahu, oh iya kalau habis subuh ada ceramah, berarti saya tilawahnya habis ceramah sampai syuruk gitu kan. Oh berarti saya tilawahnya ba'da sholat duha aja deh. Atau saya tilawahnya menjelang berbuka atau ba'da asar, silakan, kan masih bisa. Ya, maka disitulah pentingnya fikih aulawiyat, mana yang paling prioritas buat kita ya. Kalau misalnya ternyata ceramah, oh perasaan ceramahnya nih ya, oh materinya pengulangan-pengulangan nih ya. Oh deh saya pas hari ini lagi agak crowded nih, ya udah saya mau tilawah aja. Kita pulang ke rumah tilawah. Kan nggak ada sesuatu yang diwajibkan ya. Gitu. Dua-duanya kebaikan. Ya, kecuali memang bagian dari panitia ya yang harus mengawal kegiatan ceramahnya itu, ya jangan, mohon maaf saya nggak jadi panitia dulu hari ini, saya mau tilawah gitu kan. Sementara tanggung jawab dia kan, itu beda lagi. Itu ya Bu ya. Ya monggo. Mm-mm.
Iya. Baik ya. Jadi gini ya Bapak dan Ibu dong. Ini masalah fikih ya, masalah fikih. Nah, ustadz itu biasanya itu mengambil jalan yang lebih menjaga. Karena gini, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana ngelihat aku sholat. Dia akan menggunakan sayyidina di tempat yang lain kecuali di sholat, gitu maksudnya dia. Ya, jadi ketika ibu punya pendapat seperti itu ya silahkan aja. Berarti nggak perlu pakai sayyidina di dalam sholat. Gitu. Ya. Iya. Iya sama ketika misalnya kita mengambil pendapat yang subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi gitu kan. Ya udah nggak ada masalah. Gitu. Silahkan aja. Ya, ketika kita punya pendapat seperti itu. Nah, nanti kalau kita makin belajar, kita akan punya pilihan yang sesuai dengan marja. Marja itu referensi atau dalilnya. Oh, ternyata ini selama ini nggak pas. Kita mulai beralih gitu. Nah, tapi tidak sampai menegasikan atau mengatakan yang lain begini, jangan dulu gitu. Nah, contoh gini loh. Dulu kalau kita ngaji surat Al-Asr cara bacanya gimana? Wal asri. Terus kita harus mengejek guru kita yang ngajarin kita dulu kan enggak. Dia udah memberikan kebaikan sama kita. Setelah kita ngaji kita tahu oh ini wako. Ri-nya enggak perlu dibaca. Wal asr gitu kan. Bukan wal asri. Terus kita marah gitu. Gua diajarin dulu wal asri. Kan enggak. Justru begitulah caranya. Kita mendapatkan terus belajar sampai akhirnya kita dapetin tuh. Oh iya ternyata gini gitu. Itu proses. Iya. Gak apa, karena emang ada dalilnya. Gitu. Nah dari sekarang lama-lama kita akan dapet tuh. Oh iya seperti ini. Iya. Gitu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Jo.